Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nur Fadewati MSI dan Ibu Gamila Nuri Utami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan pembelajaran kimia dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Susi Sulastri Banurea dengan NPM 20130230047 kelas 5A dengan nomor urut 30. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi menjelaskan pengaruh penambahan ion senama terhadap kelarutan garam-garam sukar larut. Baiklah, rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikannya yaitu di SMA Negeri 1 Waituba, kelas 11 semester 2, mata pelajaran kimia, topik kelarutan dan hasil kali kelarutan, dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Baiklah, yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar sikap spiritual yaitu menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kemudian kompetensi dasar sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, dan mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, dan komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan saat berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi dasar pengetahuan, memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan data hasil kali kelarutan atau KSP. Kemudian kompetensi dasar keterampilan, mengolah dan menganalisis data hasil percobaan untuk memprediksi terbentuknya endapan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi sikap spiritual, menunjukkan rasa syukur sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya prinsip kerja kelarutan dan hasil kali kelarutan dari hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kemudian, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi sikap sosial yang pertama menunjukkan sikap teliti dalam melakukan percobaan mengenai materi kelarutan yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur dalam menulis data hasil pengamatan mengenai percobaan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, menunjukkan antusiasme saat berdiskusi mengenai kelarutan yang ditunjukkan dengan sering bertanya. Baik, yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi pengetahuan yang pertama menjelaskan pengaruh penambahan ion senama terhadap kelarutan, dan yang kedua yaitu menghitung kelarutan suatu senyawa akibat penambahan ion senama. Kemudian indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang pertama yaitu mengamati wacana pengaruh ion senama terhadap kelarutan garam sukar larut berupa gambar gunung kapur terkena air hujan dan garam dapur larut di dalam air. Yang kedua yaitu melakukan percobaan mengenai pengaruh ion senama terhadap kelarutan AgI. Kemudian yang ketiga menuliskan hasil pengamatan dari percobaan mengenai pengaruh ion senama terhadap kelarutan AgI. Kemudian yang keempat, menuliskan reaksi ionisasi yang terjadi pada gelas kimia 1 dan gelas kimia 2. Kemudian yang kelima, mengamati reaksi ionisasi yang terjadi pada gelas kimia 1 dan gelas kimia 2. Yang keenam, mengidentifikasi ion yang sama dari kedua reaksi tersebut berdasarkan reaksi ionisasi yang terjadi pada gelas kimia 1 dan gelas kimia 2. Yang ketujuh, mengidentifikasi jumlah AgI yang larut berdasarkan data hasil pengamatan dari percobaan mengenai pengaruh ion senama terhadap kelarutan AgI. Yang kedelapan, yaitu menentukan kelarutan AgI yang lebih kecil berdasarkan jumlah AgI yang larut. Yang kesembilan, menentukan pergeseran kesetimbangan akibat penambahan ion senama. Dan yang kesepuluh, yaitu menyimpulkan pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan mengamati wacana mengenai pengaruh penambahan ion senama terhadap kelarutan, siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap pengaruh penambahan ion senama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan percobaan tentang pengaruh ion senama terhadap kelarutan dari beberapa campuran, siswa dapat membuktikan pengaruh ion senama secara teliti dan jujur. Baiklah, yang selanjutnya materi ajar dapat dilihat pada layar. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran, di mana model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning, pendekatannya saintifik, dan metode pembelajarannya itu percobaan, diskusi, dan penugasan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kegiatan
pembelajaran, di mana saat ini pertemuan ketiga dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Baiklah, untuk kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama, guru memberikan motivasi belajar kepada siswa mengenai manfaat mempelajari materi pengaruh penambahan ion senama terhadap pelarutan garam-garam sukar larut. Ternyata bermanfaat untuk menghilangkan kesadahan air. Kemudian yang kedua, guru memberikan apersepsi mengenai materi pengaruh penambahan ion senama terhadap pelarutan garam-garam sukar larut yang dihubungkan dengan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai mengenai pengaruh penambahan ion senama terhadap pelarutan garam-garam sukar larut. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan mengenai pengaruh penambahan ion senama terhadap pelarutan garam-garam sukar larut. Yang kelima, guru membagi kelompok dan meminta siswa untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing serta membagikan LKPD. Kemudian yang terakhir, guru meminta siswa untuk melaksanakan diskusi dan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD dengan alokasi waktu 10 menit. Baik, selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, pemberian rangsang. Guru meminta siswa untuk mengamati wacana tentang gunung kapur yang terkena air hujan dan garam sukar larut dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan wacana yang disajikan mengenai gunung kapur yang terkena air hujan dan garam sukar larut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pertanyaan yang diharapkan muncul ialah yang pertama, mengapa gunung kapur tidak mudah larut jika terkena air hujan? Kemudian yang kedua, mengapa garam dapur mudah larut dalam air? Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penambahan ion senama terhadap pelarutan garam-garam sukar larut. Baik, yang selanjutnya itu pengumpulan data. Guru meminta siswa secara berkelompok untuk yang pertama, siswa melakukan percobaan mengenai pengaruh ion senama yaitu melarutkan AgI2 dalam air dan AgI dengan PbI2. Yang selanjutnya, siswa menulis data hasil pengamatan percobaan pengaruh ion senama pada LKPD. Yang ketiga yaitu siswa menganalisis data hasil percobaan pengaruh ion senama, di mana di sini terdapat tabel. Tabel pertama yaitu label, perlakuan, dan hasil pengamatan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Siswa diminta untuk mendiskusikan pengaruh ion senama terhadap pelarutan dan pergeseran kesetimbangan akibat penambahan ion senama. Kemudian yang selanjutnya pembuktian. Guru meminta siswa untuk menuliskan dan mempresentasikan hasil diskusi dari percobaan kelarutan dengan bahasa yang komunikatif, serta guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau berkomentar mengenai hasil diskusi dari kelompok yang berpresentasi. Baik, yang selanjutnya kesimpulan. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan pengaruh ion senama terhadap kelarutan, pergeseran kesetimbangan akibat penambahan ion senama, dan menghitung penurunan kelarutan akibat penambahan ion senama. Di mana kegiatan inti ini alokasi waktunya 70 menit. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian guru memberikan soal yang berkaitan dengan penambahan ion senama. Dan selanjutnya, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan yang selanjutnya. Di mana kegiatan penutup ini alokasi waktunya 10 menit. Baik, yang selanjutnya alat atau bahan dan sumber belajar. Yang pertama ada alat dan bahan praktikum. Alatnya yaitu ada spatula, gelas kimia 50 ml, kemudian neraca digital, dan batang pengaduk. Kemudian untuk bahan praktikumnya yaitu ada padatan Ag2 sebanyak 2 gram, kemudian ada aquades sebanyak 25 ml, kemudian padatan PbI2 sebanyak 25 ml. Kemudian alat dan sumber belajar. Untuk alatnya ada laptop dan LCD proyektor. Kemudian untuk sumber belajarnya ada LKPD. Kemudian ada buku kimia kelas 11 dari Unggul Sudarmo. Dan buku kimia kelas 11 dari Mikael Purba. Selanjutnya itu penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama teknik penilaiannya itu ada teknik tes dan non-tes. Kemudian untuk bentuk instrumennya itu ada tes pilihan ganda, tes uraian, observasi kinerja siswa. Kemudian untuk instrumen tes dan non-tes yaitu contoh soal, PG dan esai. Kemudian kunci dan pedoman penskoran yaitu kunci jawaban dan pedomannya itu rubrik. Kemudian selanjutnya ada tugas. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.